keterampilan. Kalau knowledge itu lebih banyak pada aspek otak, begitu, pengetahuan, ilmu, pemahaman, dan lain sebagainya, maka skill itu lebih banyak kepada aspek keterampilan seseorang untuk melaksanakan apa yang ada di benaknya, terampil begitu, skill. Dan yang ketiga, attitude, memiliki sikap yang cocok, yang sesuai dengan profesinya, yang ini ya, yang diterima, yang baik, dan attitude itu kan sikap atau akhlak lah kira-kira. Sehingga kalau kita ingin menjadi pribadi yang dicintai Allah dengan jalan profesi kita, maka pastikan kita kompeten. Bagaimana caranya kompeten? Miliki 3 hal itu. Kalau saya misalnya pedagang, maka saya harus punya ilmu yang saya dibutuhkan untuk bisa berdagang. Kedua, saya harus memiliki keahlian, keterampilan di dalam berdagang. Yang ketiga, saya harus memiliki sikap atau akhlak yang sesuai, yang baik, sehingga kemudian perdagangan yang saya langsungkan diterima oleh konsumen lah, kira-kira seperti itu. Itu saya kira yang menjadi prinsip bagi kita di dalam menjalani tugas keprofesian kita. Misalnya Mbak Eri yang sekarang lagi beraktivitas di Taiwan. Saya belum mendapat informasinya. Misalnya tugas di bidang apa, maka pastikan agar profesi yang sedang dijalankan oleh Mbak Eri ini mendatangkan cinta dari Allah, maka mari kita pastikan, khususnya tadi Mbak Eri ini contoh saja, mohon maaf, pastikan kompeten di pekerjaannya. Kompeten bagian caranya miliki 3 hal tadi itu. Ilmu, sikap, dan keahlian atau keterampilan mengamalkan ilmunya. Ilmu yang di bidang itu tadi. Ini saya selalu mengulang-ulang pelajaran ini. Pada perkuliahan yang lalu saya juga mengutip ini. Karena bagi saya, bagi kita mahasiswa STIMIK antar bangsa memang harus selalu mendasari semua aktivitas kita dengan basis atau dengan dasar spirit keagamaan. Agar apa? Agar aktivitas kita itu bernilai ibadah gitu. Ya mendatangkan rezeki, ya juga mendatangkan pahala. Kita tidak ingin aktivitas kita dari pagi, sore, kadang agak malam, kadang sampai larut malam, itu hanya mendatangkan duit begitu. Itu baik, itu sangat benar. Tetapi kalau kita ada kemungkinan untuk menambah kebaikan dari aspek yang bersifat nilai-nilai keagamaan, itu kan baik juga. Sehingga mari semua aktivitas yang kita lakukan kita dasari dengan landasan tadi, bahwa berbuat atau bekerja secara profesional, bekerja secara kompeten adalah spirit atau adalah semangat, adalah perintah dari agama kita. Itu jelas sekali itu. Jelas sekali pesan Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam kesempatan lain ini satu hal yang lain. Satu hal tadi ya, sebagai tambahan. Jadi kalau tadi Nabi Muhammad menandaskan bahwa Allah menyukai siapa saja yang menjalankan aktivitasnya secara profesional, maka riwayat lain menyebutkan bahwa satu ketika Nabi Muhammad itu ditanya oleh sekelompok pedagang. Zaman dulu kan ada orang yang berprofesi sebagai pedagang kan, atau saudagar, atau pebisnis zaman sekarang, atau apapun lah namanya. Nah, mereka para pedagang bertanya kepada Nabi, profesi apa yang terbaik menurut Tuhan, menurut Allah? Lalu dijawab oleh Nabi, profesi yang terbaik di mata Allah adalah pedagang. Tentu saja mendapatkan jawaban seperti ini, para pedagang yang bertanya, itu kan bunga ya, semangat, senang. Karena ternyata profesi yang dijalaninya selama ini adalah profesi yang dicintai oleh Allah.
Nah, kemudian kesempatan lain, ada sekelompok orang, dulu ada namanya profesi pengrajin. Dulu kan ada pengrajin kayu, pengrajin batu, dan lain-lain, apapun namanya, pengrajin lah dia. Mungkin zaman sekarang, ya apapun lah, mau seniman, mau apa, dan lain-lain. Mereka juga mengajukan pertanyaan yang sama kepada Nabi. Wahai Nabi, kami ini para pengrajin. Apa profesi yang terbaik menurut Allah sebenarnya? Lalu Nabi menjawab kepada ini ya, pertanyaan orang para pengrajin ini. Nabi menjawab, profesi terbaik adalah pengrajin. Wih, senang juga mereka. Kemudian ada lagi, profesi apa yang terbaik? Sekelompok orang-orang guru, pengajar, pendidik lah. Dijawab oleh Nabi, profesi yang terbaik adalah menjadi pengajar. Kalau zaman sekarang, teman-teman yang di bidang IT pasti bisa bertanya. Kalau zaman dulu ada, mungkin bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, profesi di bidang apa yang paling baik menurut Allah? Nanti boleh jadi Nabi akan mengatakan, profesi terbaik menurut Allah adalah di bidang IT. Kenapa tidak? Nah, yang saya ingin garis bawahi adalah jawaban Nabi yang seperti itu jangan sekali-kali kita maknai bahwa Nabi itu tidak konsisten. Bukan seperti itu. Nabi bukan berarti sangat-sangat tidak berarti pelin-pelan, bukan. Nabi tentu orang yang jujur, orang yang konsisten, dan lain-lain. Lalu apa maksud Nabi memberi jawaban seperti itu? Maksudnya adalah bahwa sebenarnya profesi apapun yang dilakoni oleh setiap orang itu berpotensi menjadi jalan mahabbah dari Allah, menjadi jalan datangnya kecintaan dari Allah kepada orang tersebut, kepada kita misalnya. Yang penting tadi, yang penting profesional, yang penting kompeten. Manakala kita menunaikan tugas keprofesian kita secara kompeten, secara profesional, dengan indikasi tadi 3, knowledge, attitude, dan skill, maka pasti akan mendatangkan kecintaan dari Allah. Sehingga bukan Nabi pelin-pelan, bukan. Oleh karena itu, karena nanti teman-teman semua akan menjadi profesional di bidang teknologi informasi, maka miliki kebanggaan pada profesi yang kita jalani. Ini satu prinsip mendasar. Kalau kita guru, maka cintailah profesi guru, keguruan itu. Kita harus mencintai sepenuhnya. Agar apa? Agar kita terdorong untuk terus-menerus mengembangkan kompetensi kita. Agar apa? Agar kita semakin kompeten di bidang yang kita pilih. Agar apa? Agar kemudian mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa nanti jalan rezeki mengikuti pasti. Itu kan hanya memang keadilan Tuhan. Kita bekerja pasti mendatangkan banyak keberkahan, banyak rezeki. Tetapi saya ingin mengingatkan, tidak semua orang yang bekerja lalu mendapatkan duit, lalu mendapatkan salari dari pekerjaannya, lalu dia juga mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang menjadi ciri khas kita di Darul Quran, di Istimewa antar bangsa. Kita harus memiliki kekhasan itu. Sayang kalau kita sebagai kaum beriman lalu mengesampingkan aspek-aspek seperti ini. Padahal aspek seperti ini sangat penting. Ini sehingga yang pertama, prinsip bahwa prinsip dalam kita berprofesi adalah kita harus bangga, harus bersyukur, harus mencintai profesi kita. Saya misalnya guru, saya itu guru. Maka saya benar-benar harus muncul dari dalam diri saya kecintaan, kesukaan, kebanggaan atas diri saya menjadi guru. Oh iya, bangga. Kalau saya guru ya saya bangga. Saya bersyukur, saya merasa dengan menjadi guru itulah lalu
saya berusaha memberikan kemanfaatan kepada yang lain. Kalau teman-teman menjadi praktisi IT, maka teman-teman harus bangga, harus bersyukur, karena dengan jalan menjadi praktisi di bidang IT itulah teman-teman bisa menyebarkan kemanfaatan yang sangat besar kepada masyarakat luas. Nah ini kan tidak bisa kita terdorong untuk mengembangkan kompetensi kita kalau kita tidak mencintai profesi itu. Misalnya contoh aktivitas kita sebagai apa? Aktivitas keseharian kita selain kuliah apa? Misalnya beternak misalnya, atau bertani misalnya, berdagang misalnya. Maka kalau kita tidak memiliki kecintaan terhadap aktivitas yang kita lakukan, maka sangat susah untuk terdorong mengembangkan kompetensi kita di bidang itu. Kalau saya misalnya petani, misalnya begitu ya, saya petani atau saya pengrajin atau saya pedagang atau saya pekerja. Kalau saya tidak mencintai profesi saya, maka saya tidak terdorong untuk mengembangkan keterampilan saya, untuk mengembangkan keahlian saya di bidang pertanian yang sedang saya lakukan. Oleh karena itu, yang pertama, kecintaan kepada profesi yang sedang kita emban. Ini menjadi syarat utama ini. Makanya di dalam sejarah orang-orang yang dipandang berhasil dalam berbagai aspek keberhasilannya ya, itu pasti dia mencintai profesi yang dijalaninya. Anda bisa sebut siapa misalnya, siapa saja. Bahkan ekstrimnya, seseorang yang tanpa menempuh jalur pendidikan formal, tetapi lalu dia berprofesi, beraktivitas dan mencintai aktivitasnya, maka lalu kecintaan terhadap profesinya itu mendorong dia untuk terus-menerus mau belajar. Walaupun bukan belajar di lembaga formal. Nah inilah lalu Tuhan yang maha adil tentu saja akan memberikan keberhasilan itu kepada orang yang mau berkembang. Misalnya nih ada dua orang nih, A sama B. A ini mencintai profesinya sebagai pedagang, si B kurang mencintai. Pasti yang terdorong untuk terus-menerus mengembangkan diri di bidang perdagangannya, itulah ya si A. Kenapa? Karena dia mencintai. Dan kalau demikian, kinerjanya, etos kerjanya, semangat kerjanya, pasti jauh lebih tinggi dimiliki oleh si A ini. Kalau sudah demikian, maka pantas orang dengan tipe A ini akan mendapatkan kesuksesan yang lebih dibanding si B. Oleh karena itu, ini mari kita pastikan apakah kita selama ini sudah mencintai profesi kita ini. Ingat, semua kegiatan, semua pekerjaan itu mulia dalam pandangan Allah. Selama pekerjaannya bukan pekerjaan yang melanggar hukum ya, mulia. Sehingga kita harus bangga. Anda beraktivitas, sekarang sedang bekerja, sekarang sedang dalam perjalanan, sekarang sedang belajar. Itu kan mulia sekali. Anda itu ketika saya pribadi nih, saya jadi curhat nih. Saya setiap misalnya sore atau malam pulang ke rumah dengan kondisi badan agak terasa capek, saya senang sekali. Saya bersyukur sekali. Kenapa bersyukur? Karena setidak-tidaknya artinya hidup saya itu ada manfaatnya. Berangkat pagi, pulang sore, perjalanan jauh, lalu nyampe rumah, kita merasa letih. Yang merasa capek kan manusiawi. Memang fisik kita ada capeknya. Dan ketika Anda sedang merasakan capek seperti itu, bersyukurlah, banggalah dengan profesi yang kita jalani. Kenapa kita harus bersyukur ketika merasa capek? Ya iya, capek kan artinya kita sudah beraktivitas. Coba, apa tidak ada orang yang masih bingung harus beraktivitas apa? Dan alhamdulillah, teman-teman di STIMIK bahkan sejak masih kuliah itu hampir semuanya sudah punya aktivitas. Ini kan amazing bagi saya. Oleh karena itu, yang pertama, prinsip di dalam
etika profesi, kalau ini kan prinsip umum ya, profesi apapun, miliki kecintaan. Bagaimana saya nggak belum tumbuh rasa cinta saya kepada profesi yang sekarang saya jalani. Caranya seperti apa menumbuhkan rasa cinta itu? Pertama, setidak-tidaknya, kalau ditanya, misalnya saya ini jadi guru, lalu saya ditanya, apakah saya mencintai profesi saya sebagai guru? Saya rasa-rasanya belum mencintai. Dari mana taunya? Saya tidak semangat menjalaninya, misalnya begitu ya. Nah, bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta kepada profesi yang kita jalani? Pertama, kita harus yakin, sebagaimana tadi saya kutipkan 2 riwayat di awal ya. Ini statement Nabi, bahwa profesi apapun adalah mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan profesi apapun benar-benar bisa mendatangkan kecintaan dari Allah kepada kita. Artinya apa? Kalau saya menjadi guru, profesi saya menjadi guru ini sebenarnya sangat potensial mendatangkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa alasan saya untuk tidak mencintai profesi yang sedang saya geluti? Lalu dibantah lagi mungkin oleh pikiran kita sendiri. Tapi kan itu bukan passion saya. Tapi kan itu bukan bidang saya misalnya. Jangan lupa. Kita juga tidak bisa, bukan tidak bisa. Kita juga tidak bisa mengendalikan keadaan keseluruhannya. Kalaulah kemudian Tuhan hari ini, hari Senin ini, menakdirkan kita berprofesi sebagai pedagang, sebagai karyawan, sebagai guru, maka atas dasar apa kita menolak takdir itu? Lalu kalaupun kita misalnya memiliki cita-cita ingin berprofesi sebagai praktisi di bidang lain, silakan saja. Yang paling penting adalah apa yang sekarang ada harus kita yakini itu potensial menjadi yang terbaik di mata Allah. Yang kedua, kembangkan terus potensi kita, kembangkan terus kompetensi kita, kembangkan terus profesionalitas kita, maka lalu pasti Tuhan akan memberikan jalan untuk kita ditempatkan di tempat terbaik, baik itu tempat yang baru maupun tempat yang lama. Yang paling penting adalah mari kita terus-menerus mengembangkan diri kita. Dulu saya ini mohon maaf, saya jadi banyak ngomong. Dulu saya pernah ngajar di pedalaman Sumatera Selatan. Apa ada yang dari Banyuasin? Banyuasin di Sumatera Selatan. Dulu saya mengajar di satu kelurahan, komunitas transmigran. Jadi kalau dari kota Palembang itu harus naik getek karena tidak ada akses darat. Saya di sana pernah mengajar, mendorong anak-anak belajar bahasa Inggris di pedalaman itu. Waktu awal-awal, mereka kan ngapain belajar bahasa Inggris, kami tinggal di pedalaman, kami nggak bakal kemana-mana. Jadi orang sana itu bisa main ke Palembang, ke kota Palembang itu sebuah pencapaian. Karena jauh dan biayanya mahal. Maka lalu saya sampaikan kepada mereka. Pertama, apakah Anda beriman? Tentu saja beriman. Tentu. Apakah Anda mengimani bahwa Tuhan punya kuasa? Kuasa punya, pasti. Lalu saya tanya, apakah tidak mungkin jika satu saat Allah menakdirkan Anda hidup di kota atau bahkan hidup di luar negeri? Nggak mungkin kan? Mereka bilang nggak mungkin. Masa Tuhan tidak mungkin memberikan kehidupan dia di kota atau apa? Akhirnya ya sudah, karena kita tidak memiliki pengetahuan terhadap masa depan kita. Kita nih, Mas Herman, Mbak Eri, Mas Noval, kita kan semua tidak memiliki pengetahuan sama sekali atas masa depan kita. Mau besok aja nggak tahu, 1 jam ke depan aja kita nggak tahu, apalagi 10 tahun. Oleh karena itu, ketidaktahuan kita akan nasib kita di masa depan mengharuskan kita untuk belajar lebih banyak, untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik. Dengan apa? Dengan terus-menerus mengembangkan potensi kita, dengan terus-menerus mengembangkan kompetensi yang dimiliki kita.
passion kita, kesukaan kita dalam hal baik ini tentu konteksnya ya. Oleh karena itu, lalu mereka mau belajar bahasa Inggris. Sebelumnya nggak mungkin mau mereka, nggak ada pikiran bakal hidup di luar kampung dia, itu nggak mungkin dalam benak mereka. Tapi tadi mereka lupa bahwa Tuhan punya kuasa. Suatu saat Tuhan sangat berkuasa memindah mereka di satu tempat yang misalnya lingkungannya asing semua. Artinya apa? Kan orang tersebut harus punya kesiapan. Dan kesiapan yang paling mendasar adalah kesiapan ilmu, kesiapan skill, kesiapan attitude tadi itu. Yang 3 aspek kompetensi itu. Oleh karena itu, sekali lagi, pertama, mari kita mencintai profesi yang sedang kita jalani. Yakinilah bahwa profesi yang sekarang sedang kita jalani sangat potensial mendatangkan kecintaan dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, karena sifat manusia yang terus-menerus ingin berkembang, kita kan semua ingin berkembang. Tidak mungkin kita mau kalau hidup kita, keadaan kita seperti sekarang ini terus. Dan satu-satunya jalan untuk mengubah kehidupan kita adalah tadi, dengan terus-menerus belajar, mengembangkan potensi kita, mengembangkan ilmu, skill, dan attitude kita. Dan kekhasan kita adalah tentu dengan kekuatan berdoa itu tadi. Dan kita tidak usah memicingkan mata ketika berdoa, apa urusannya berdoa. Tidak, saya kira dalam keimanan kita, doa itu sebentuk pengakuan. Doa itu misalnya kita berdoa, ya Allah, doa apapun. Saya sampaikan perihal doa, bahwa doa itu sangat penting untuk menghadapi masa depan kita. Doa itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang menyadari bahwa orang tersebut memiliki kelemahan. Orang sombong nggak mungkin berdoa. Kalau saya merasa bisa, untuk apa saya berdoa? Nah, karena kita ini memang sadar nggak sadar memiliki banyak aspek yang kurang, maka lalu kita berdoa, ya Tuhan, ya Allah, saya berharap begini, walaupun kondisi saya seperti ini. Dan ini kan perintah agama. Dan saya yakin dalam nanti satu saat kita akan sharing mengenai, bukan diskusi soal doa, tapi bagaimana melihat doa dari perspektif yang lain. Doa itu bukan sebentuk kekalahan, bukan bentuk atau bukan ekspresi dari kemalasan, bukan, sama sekali bukan. Doa itu bukan bentuk kepasrahan secara pasif ya, bukan. Doa itu instrumen yang sangat potensial bisa mendorong etos kerja kita, semangat hidup kita, dan lain-lain. Dan lain sebagainya. Untuk pertemuan kali ini saya menyampaikan tadi, mari kita berusaha menyadari bahwa profesi apapun adalah sangat mulia. Oleh karena itu, mari kita cintai. Dan kalau kita mencintai profesi kita, maka biasanya akan mendorong kita untuk mengembangkan potensi atau mengembangkan kompetensi kita terkait profesi yang kita lakoni itu. Ini yang saya sampaikan di bagian awal. Saya mohon maaf kalau banyak bicara. Saya persilakan selanjutnya teman-teman untuk memberi respon. Misalnya respon itu boleh, saya bagian ini tidak setuju, bagian ini setuju, atau saya nggak setuju semuanya, atau pertanyaan atau apa. Silakan, saya persilakan kepada teman-teman untuk memberikan respons atas apa yang kita obrolkan dari awal. Silakan. Saya berharap setiap teman-teman memberikan insight-nya, memberikan perspektifnya, memberikan pandangannya. Saya persilakan kepada teman-teman untuk memberikan tanggapan. Silakan. Saya, Pak. Mangga, silakan Mas Dede. Ya. Maaf nih sebelumnya, Pak. Agak berisik. Enggak apa-apa. Jalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, terkait dengan yang Bapak sampaikan, mungkin ada yang sedikit mau saya sampaikan mengenai
passion di pekerjaan Pak ya, di passion di profesi. Yang yang saya alami itu memang saya juga dari awal tuh ngerasa ini kayaknya saya bukan di sini. Saya udah beberapa kali pindah pekerjaan gitu Pak, pindah profesi Pak. Jadi mungkin gimana gitu Pak biar tadinya ini bukan, ternyata di tempat yang baru juga ini juga kayak gini gitu Pak. Jadi istilahnya kalau kata ada yang bilang kan mencari jati diri lah gimana gitu Pak ya. Jadi profesi itu ya kalau sekarang sih mungkin dari usia juga ya sudahlah, dari dulu perasaan pindah-pindah ini ngerasa bukan passion saya profesi. Jadi berusaha mencintai profesi juga kadang ya susah gitu, cari tempat kerja baru gitu. Ya mungkin ada tipsnya, ada sarannya gimana dari Bapak gitu. Itu saja sih Pak kalau dari saya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Herman. Kita menjadi, ketika tadi Mas Herman menyampaikan katakanlah pengalamannya, maka bagi saya menjadi ada tambahan referensi bahwa boleh jadi apa yang dirasakan oleh Pak Herman atau Mas Herman itu juga dialami oleh banyak orang. Apalagi mungkin masih mahasiswa, kan pengen pengen masa-masa pencarian begitu ya. Wah, saya mau berpetualang dengan berbagai macam profesi di bidang A, B, C, D, E, F, G. Lalu tatkala tatkala pindah-pindah itu dan ternyata di tempat baru dengan profesi baru juga merasa bukan passionnya, merasa begitu ya. Lalu pindah lagi lah dengan harapan mendapat tempat yang sesuai dengan passion sehingga dapat mencintai dan lain sebagainya. Ketika pindah pun, kok rasa-rasanya bukan juga ini dan lain sebagainya. Dan lalu pertanyaannya kadang kalau seperti itu memang ini. Jadi pertanyaan yang mendasar yang pasti bisa ditebak adalah mau seberapa banyak kita harus pindah-pindah itu. Iya kan? Kecuali ada jaminan setelah pindah 10 tempat itu akan ketemu passion, kan ternyata nggak ada garansi bakal seperti itu juga. Apalagi intinya kita tidak tahu persis bahwa di tempat keberapa kita benar-benar akan menemukan suasana kerja yang sesuai dengan kita, tugas-tugas pekerjaan yang sesuai dengan kita kan nggak tahu ya. Oleh karena itu tadi eh, rasa cinta kita kepada profesi yang sedang kita geluti itu boleh jadi bisa dimunculkan dari rasa syukur kita atas kesempatan yang kita peroleh. Misalnya saya menjadi karyawan misalnya ya di bank. Wah, saya merasa bukan passion saya ini dan saya kurang nyaman dengan kultur, dengan lain-lain lah. Maka lalu saya pindah ke bidang lain dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang dipertimbangkan seseorang untuk resign dari satu pekerjaan kemudian pindah ke pekerjaan lain memang banyak macamnya, banyak dasarnya ya. Tetapi tadi lagi-lagi bahwa kita akan sampai kapan akan berpindah-pindah. Seperti saya tidak melarang seseorang berpindah, saya juga pasti ngalami. Dulu saya di mana, sekarang di mana, dan besok entah berantah kemana kan kita nggak tahu. Tetapi pada prinsipnya, setiap kesempatan yang kita peroleh saat ini, setiap kesempatan kan sebenarnya datang dari Tuhan ya. Setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya, kepada kita, tentu tugas kita adalah harus mensyukurinya. Bahwa sekarang saya kerja menjadi teller bank, ya sudah, Tuhan menakdirkan saya di situ. Lalu saya berusaha bekerja dengan baik. Jika kemudian ada hal-hal yang tidak bisa saya terima atas kebijakan misalnya, atas apa misalnya, maka saya secara sadar bisa mengukur apakah kebijakan ini bisa menjadi alasan saya untuk resign dan beralih ke tempat lain. Kan itu kita bisa menakar. Misalnya apa untung rugi itu bagi kita
bagi lingkungan kita, bagi perkembangan kita, bagi keluarga kita dan lain sebagainya kan, pasti mengukur. Tapi pada prinsipnya salah satu cara untuk menumbuhkan kecintaan kepada profesi yang kita lakukan, yang kita emban adalah pertama kita yakini kesempatan kita berprofesi hari ini itu datangnya dari Tuhan. Oke. Yang kedua, selama profesi yang kita lakukan itu baik, tidak melanggar aturan, tidak melanggar hukum positif maupun hukum yang lain, maka berarti itu baik. Apalagi tadi kalau kita ngutip, semoga Mas Herman menyimak dari awal ya, yang bagian awal sekali, bahwa Tuhan mencintai seseorang yang tatkala mengerjakan pekerjaan dia profesional. Itu statement Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Menjadi profesi apapun kita hari ini bisa mendatangkan kecintaan dari Allah. Nah, kalau Tuhan mencintai kita dengan jalan profesi yang kita miliki, lalu bagaimana mungkin kita tidak mencintainya? Kan kira-kira begitu. Tapi tentu saja secara wajar, secara rasional, kita akan menimbang apakah pekerjaan ini masih layak untuk saya pertahankan. Biasanya kan ada pertimbangan ya. Misalnya dulu saya pernah resign dari satu pekerjaan. Misalnya, apakah lingkungannya nyaman? Saya bisa sampaikan, tidak ada lingkungan kerjaan yang ideal. Saya anggap wherever ya, dimanapun lingkungan pekerjaan tidak ada yang seideal yang kita bayangkan, yang kita harapkan. Hampir nggak ada atau memang nggak ada. Pasti ada saja suasana lingkungan kerja yang tidak kita kehendaki, dan itu manusiawi, itu natural, itu pasti. Itu namanya lingkungan pekerjaan kan kumpulnya banyak orang ya, banyak watak, banyak kultur, banyak budaya, banyak latar belakang, lalu ngumpul bekerja, ya pasti akan ada clash dan lain sebagainya. Dan selama kemudian nanti kita belajar mengenai ada dulu kemarin saya megang mata kuliah MSDM juga, itu bagaimana mengelola relasi personil satu dengan personil lain agar kira-kira ada. Tapi ala kulli hal lingkungan kerja yang kita idealkan itu tidak ada. Bahkan dimanapun, bahkan di lembaga keagamaan. Ini sorry to say begitu ya. Tidak ada. Yang ideal itu enggak ada. Artinya apa? Itulah fakta yang harus kita berkembang dari kondisi seperti itu. Jadi kalau alasannya lingkungan kerja yang tidak ideal, itu enggak mungkin. Kita bisa, saya dulu pernah, Pak Herman, saya resign dari satu pekerjaan, karena waktu itu saya menakar, mempertimbangkan, misalnya kalau saya bekerja di sini dan kemungkinan besar saya akan tinggal di sekitaran sini. Nah, kalau saya tinggal di sekitaran ini, anak istri saya akan tinggal di lingkungan seperti itu. Lalu kita bisa mengukur kan ya, apakah lingkungan seperti itu adalah lingkungan yang cocok untuk tumbuh dan berkembangnya anak saya. Misalnya itu salah satu alasan. Kayaknya kurang ini. Atau kayaknya boleh dicoba. Itu kan bisa kita ukur ya, kita bisa cara rasional dan sebagainya. Tapi bahwa kesempatan yang hari ini Allah berikan kepada kita tentu harus kita syukuri. Syukuri bukan berarti kita pasif. Syukuri itu ya tadi dengan kita mengembangkan potensi, mengembangkan kompetensi. Kalau kita sudah memiliki kompetensi bagus, saya yakin Tuhan akan menempatkan kita di tempat yang paling baik begitu. Bahwa hari ini belum, nggak apa-apa. Saya kira seperti itu. Walaupun ini tidak menjauh, tetapi setidak-tidaknya saya pernah itu mengalami, walaupun mungkin tidak terlalu banyak ya pindah-pindahnya itu. Dulu saya pernah di dusun, di pedalaman itu, di daerah perairan. Kemudian saya ketika pindah dari sana ke sini katakan, itu semata-mata bukan karena urusan misalnya urusan salary, bukan semata-mata itu. Banyak aspek begitu yang kita bisa pertimbangkan secara rasional gitu. Sehingga semoga kalau usul saya selama belum ada kesempatan yang jelas-jelas lebih baik dari yang saat ini kita miliki,
maka cintai yang kita miliki sekarang. Tapi besok, lusa misalnya ada kesempatan yang datang ke Mas Herman, kesempatan berkarir misalnya, dan itu dipertimbangkan lebih baik, maka yakinlah itu cara Allah menakdirkan kita untuk pindah. Karena secara rasional kita bisa berpikir, kesempatan ini baik tidak, apa tidak, bagus enggak, dan lain sebagainya. Itu saya kira. Mohon maaf kalau tidak dapat merespon dengan baik ya, tapi setidaknya itu. Terima kasih. Cukup. Terima kasih Pak. Ya cukup. Ya baik. Terima kasih. Apa ada yang lain? Oke, kalau tidak ada, maka saya izin untuk sebentar lagi kita sudahi, tapi sebentar sebelum itu saya harus motret dulu ya ini yang hadir. Oh, yang hadir nanti ini aja ya. Mohon maaf, nanti setelah ini yang hadir ngelis aja di grup ya. Ini saya kan ingat ada 10, berarti 9 dari teman-teman. Begitu. Nanti setelah ini mohon dicantumkan di grup, misalnya Naufal Muafa hadir atau daftar hadir Naufal Muafa, Nur Muhammad, Pak Herman dan sebagainya. Terima kasih. Mohon maaf kalau saya banyak ngomong, dan semoga pekan depan kita akan ketemu dalam suasana yang lebih terjadwal secara lebih baik ya. Tadi mohon maaf ada misinformasi saya, dan sekali lagi terima kasih atas partisipasi teman-teman yang di waktu sibuknya tetap mau bergabung di sini. Terima kasih Pak Herman, Mbak Eri, Mas Naufal, Mas Nur Muhammad, Pak Fahri, Rashid, dan lainnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum. Pamit ya, kita close.